Shalom saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan. Kembali lagi hari ini kita mau sembah Tuhan. Kita terus mau mengucap syukur sama Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apa yang sedang kita alami, masalah, sakit penyakit, kita bawa semua beban kita di hadapan Tuhan. Kita ajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan karena Dia Allah yang layak dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sembah Yesus, haleluya. Di dalam lagi kita mau sembah Tuhan. Semua karena berkat kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan di hidup setiap kita. Kita sembah Tuhan kita. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih oh Yesus. Berkat kemurahan-Mu yang menyertaiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih oh Yesus. Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masih membahas soal kekayaan sejati. Nah, tema hari ini kita akan merenungkan tentang tujuan dari kekayaan sejati. Tapi saya ingin kita mengulang sekali lagi prinsip dari kekayaan sejati ini. Yang pertama, kekayaan sejati adalah kehadiran Kristus di dalam hati kita. Yang kedua, dikatakan murah hati adalah tanda kedewasaan atau gaya hidup Allah sendiri. Nah, tujuan dari kekayaan sejati. Nah, kalau kita membaca kitab suci saudara sekalian,
yang terdapat dari beberapa ayat. Contoh Matius 11 ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. So, perhatikan ya ayat ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati jelas dibangkitkan, dan kepada orang miskin. Nah, heran di sini saudara saya, kepada orang miskin bukannya diberikan kekayaan, tapi kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya. Di bagian yang lain, saudara sekalian, Tuhan pernah menjelaskan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang tamak, yang menumpuk harta begitu rupa, saking tamaknya dia mengumpulkan harta hanya demi dirinya sendiri. Terus kalau kita juga melihat cerita bagaimana seorang anak muda, seorang pemimpin datang kepada Tuhan. Dia dari sejak muda hidup dengan cara yang sangat baik, taat kepada agama tentunya. Tapi Tuhan menantang dia bahwa dia suruh menjual hartanya. Dan dikatakan anak muda itu pergi amat sedih karena banyak hartanya. Dan Tuhan berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Dan dari 3 ayat ini, saudara, seolah-olah Tuhan menentang, seolah-olah tidak suka dengan yang namanya orang kaya atau kekayaan. Saudara, menurut kami atau menurut saya, masalahnya bukan pada orang kaya dan kekayaan itu sendiri. Yang menjadi persoalan adalah sikap dan tujuan dari kekayaan itu. Nah, saudara sekalian, kekayaan menurut sistem dunia ini bertujuan hanya sekedar menumpuk atau memperbanyak dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi, kekayaan menurut sistem dunia ini bertujuan hanya menumpuk, memperbanyak, menambah terus, dan tujuannya hanya demi kepentingan diri sendiri, dinikmati sendiri. Sedangkan kekayaan menurut sistem kerajaan Allah, kekayaan menurut firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa kekayaan itu tujuannya adalah untuk kita memberi, menolong, dan berdampak untuk orang lain. Kitab suci menyebutnya kaya akan kemurahan. Coba kita ulang sekali lagi, kaya akan kemurahan. Kekayaan bagi dunia ini hanya sekedar numpuk, menambah hanya untuk kepentingan diri. Tapi kekayaan menurut sistem kerajaan Allah, menurut Alkitab adalah mendapatkannya untuk dibagi, diberikan, berdampak buat orang lain, dan kaya akan kemurahan. Kalau sudah baca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, mari kita baca. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ada jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi mereka penuh berat dengan penderitaan. Tapi heran, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Jadi jemaat di Makedonia ini dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat Makedonia ini banyak mengalami proses kehidupan, saudaraku sekalian, yaitu penderitaan. Tapi mereka menyikapinya dengan sukacita yang meluap. Mereka tidak tergantung dengan penderitaan yang mereka alami. Bahkan jemaat ini dikenal dengan jemaat yang sangat miskin banget gitu. Tetapi Paulus menyebut mereka di tengah kemiskinan mereka, di tengah penderitaan mereka, mereka dikenal sebagai
jemaat yang kaya akan kemurahan. Mengapa? Mereka adalah jemaat yang murah hati, suka memberi. Mereka memberi dengan kemampuan mereka, bahkan melebihi dari kemampuan mereka, sangat minim, tapi mereka memberi di tengah minimnya mereka, tapi bahkan lebih besar, lebih banyak. Mereka bukan hanya memberi harta mereka, tapi hidup mereka pun diserahkan kepada Tuhan. Kaya akan kemurahan bukanlah soal apa yang dimiliki atau apa yang tidak mereka miliki, tetapi berbicara tentang gaya hidup memberi. Saudara sekalian, kaya akan kemurahan bukan berarti saudara banyak baru orang berpikir saya harus banyak dulu baru bisa memberi. Tidak. Kaya akan kemurahan bicara tentang gaya hidup memberi. Di tengah penderitaan, di tengah kemiskinan sekalipun, jemaat ini menunjukkan mereka kaya akan kemurahan. Nah, saudara, ada 3 cara orang mencari uang. Ada mencari uang hanya menumpuk, menambah jumlah harta mereka semata-mata. Yang kedua, ada mencari uang hanya demi menumpuknya dan dapat dinikmati sendiri dan orang-orang yang dia kasihi. Yang mencari uang tujuannya dapat dibagi. Yang ketiga adalah mencari uang, tetap mencari uang, bekerja, tentunya bekerja dengan keras sebagai pertanggungjawaban kita. Tapi tujuannya supaya bisa menjadi berkat, dibagi. Itulah yang disebut kaya akan kemurahan. Nah, saudara sekalian, kaya akan kemurahan. Yuk sama-sama tangan kita di atas seperti ini. Oke. Ya, tangan di atas. Nanti saya akan melakukan juga tangan di bawah. Nah, orang kaya akan kemurahan tangannya di atas. Selalu ingin untuk memberkati, selalu ingin berbagi, selalu ingin memberi, selalu ingin menolong orang lain. Ya, sedangkan orang miskin tentunya akan kemurahan tangannya di bawah seperti ini. Yang selalu ingin berharap menerima, selalu ingin berharap untuk orang perhatikan, selalu menuntut orang lain. Itu artinya orang miskin. Nah, pertanyaan perenungan bagi kita, apa tujuan dari kekayaan sejati? Ya, dunia sekali lagi hanya menumpuk, menambah hanya untuk diri sendiri. Tapi kekayaan melalui sistem Alkitab adalah selalu ingin dibagi. Nah, apa komitmen saudara setelah belajar pengajaran ini? Apa komitmen saudara? Apakah saya ingin Alkitab katakan kaya akan kemurahan? Anak Tuhan yang dikenal sebagai kaya akan kemurahan. Nah, mari kita ulangi kembali lagi 2 prinsip. Oke? Kekayaan sejati adalah kehadiran Kristus di dalam hati kita. Memberi atau murah hati adalah tanda kedewasaan, adalah tanda dari gaya hidup Allah sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami belajar hari ini bahwa ketika kami bekerja keras, kami bekerja dalam keseharian kami sesuai dengan profesi kami masing-masing. Kami mengerti Tuhan. Kami bekerja tujuannya supaya kami bisa bagikan, supaya kami bisa berdampak melalui kekayaan yang kami miliki, melalui apa yang kami dapatkan dari hasil pekerjaan kami. Tuhan menolong kami supaya memberi adalah menjadi gaya hidup kami. Karena kami mengerti kaya akan kemurahan adalah bicara tentang gaya hidup yang memberi. Tuhan menolong kami Tuhan, supaya kami hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.